8. Apabila beliau itu mau kudeta, katakanlah seperti mau kudeta, apa susahnya sih kita? Dan kebetulan pada waktu itu kami bertiga memegang suatu pasukan elit yang ada di Republik ini. Kostrad, Marinir, dan Kopassus. Pemberhentian Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrad menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun demikian, Prabowo menerimanya tanpa menyalahkan pihak manapun. Ketika itu, Prabowo mengatakan, "Keputusan memberhentikan saya adalah sah. Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada Republik Indonesia." Setelah menjadi sasaran hujatan berbulan-bulan, akhirnya Prabowo pergi ke Yordania. Kebetulan kenapa Yordan? Waktu itu Pangeran Abdullah adalah komandan pasukan khusus dari Yordan yang memang teman beliau. Dan akhirnya Prabowo tinggal di Yordan itu selama lebih dari 1 tahun, bertemu dengan banyak orang, belajar bisnis dan sebagainya. Jadi itu bukan pengasingan, tapi berusaha untuk menghindari fitnah. Prabowo kembali ke tanah air di era Presiden Abdul Rahman Wahid, tepatnya pada Januari tahun 2000. Setelah meninggalkan karir militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karir adiknya, Hasim Suyono Joyo Hadikusumo, menjadi pengusaha. Prabowo memiliki beberapa perusahaan di dalam dan luar negeri dalam beragam bidang usaha, perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Selain menjadi pengusaha, Prabowo juga memimpin organisasi-organisasi kerakyatan seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), IPSI yang merupakan Ikatan Pencaksilat Indonesia, dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Pertama, sewaktu kami menyampaikan paparan tentang visi misi maupun pokok-pokok pikiran APPSI ini, sewaktu kami sedang bertemu dengan beliau, dengan Pak Prabowo dalam hal ini, Pak Prabowo malah lebih banyak tahu tentang kondisi pedagang pasar tradisional, termarginalnya pedagang pasar tradisional, terasingnya para pedagang pasar tradisional, kondisi pedagang pasar yang semakin terjepit. Ini beliau malah lebih banyak tahu dari kita selaku yang memang merasa sebagai pengurus. Kami merasa kok Pak Prabowo banyak lebih tahu. Jadi ketika itu malah merasa kaget. Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo selalu mengusung ekonomi kerakyatan agar tidak merugikan pedagang kecil dan bertujuan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tidak hanya meniti karir di bidang ekonomi dan aktif sebagai ketua umum di berbagai organisasi kerakyatan, Prabowo pun terjun ke dunia politik dengan membentuk sebuah partai politik bernama Gerindra. Partai politik yang diusungnya mendapatkan 26 kursi di DPR RI pada pemilu 2009. Sukses ini tentu bukan saja menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi masyarakat pada sosok Prabowo, tapi juga memperlihatkan bagaimana usaha keras Prabowo dalam membangun partai demi mewujudkan Indonesia Raya yang sejahtera. Mulanya beliau menolak, karena sangat betul juga pendapat beliau itu mengatakan sudah terlalu banyak partai, untuk apa kita membangun satu partai lagi. Nah, mungkin ormas, tapi juga saya sampaikan banyak ormas. Tetapi akhirnya Pak Prabowo sangat setuju dan beliaulah akhirnya menginisiasi partai yang kemudian bernama Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerindra. Nah, untuk mengenai lambang, sebetulnya sudah banyak waktu itu kita survei lambang apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Nah, tetapi Pak Prabowo sejak awal menginginkan kenapa kita tidak pakai saja kepala burung Garuda. Kepala burung Garuda ini adalah lambang yang sudah dikenal oleh rakyat dan ini juga melambangkan sebetulnya Pancasila. Kalau kita lihat banyak partai politik, bahkan banyak yang mengaku partai nasionalis. Tapi hanya satu partai, yaitu Partai Gerindra yang saya temukan
berani secara terbuka membuka sayap berbagai agama. Ada sayap Kristiani, sayap Muslim, sayap pemuda, sayap perempuan. Di sana ada satu sayap untuk Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Sehingga hari ini kami punya kekuatan pasukan hampir di 20 provinsi. Hingga kini, Prabowo Subianto terus bergerak memperjuangkan pemikirannya yang tercurah untuk Indonesia Raya menuju masyarakat madani yang makmur, damai, rukun, dan bermartabat. Perjuangan yang sudah dirintis sejak zaman nenek moyang beliau, Sultan Agung, Banyak Wide, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, dan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, kini tersandang di bahunya. Terus berjuang bersama Gerakan Indonesia Raya menuju Indonesia Raya yang adil dan sejahtera. Indah permai, aman dan damai, warisan pusaka bumi Nusantara, subur tanahnya, kaya lautnya, budaya bineka Indonesia Raya. Mari kita jaga nusa dan bangsa kalah kemenangan Indonesia Jaya. Mentari bersinar di timur bangkitkan gairahnya. Dia hadir di tengah kita bagaikan Garuda. Kembalikan Indonesia jadi macan Asia. Bumi bersara pun tak sabar menantinya. Dari Papua ke Aceh mengharap